Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Eka Putri, NIM 1904-2018 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya manusia. Dimulai dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri merupakan salah satu upaya perusahaan dalam membentuk karyawan yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, serta loyalitas kerja kepada perusahaan. Pada dasarnya, pengembangan sumber daya manusia ini tidak hanya dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan karyawan saja, namun banyak cara dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Selanjutnya, pengertian dari pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan akan dimulai dari proses onboarding, pengadaan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dengan kelas atau kursus dan seminar, penyediaan tool yang bisa membantu pekerjaan karyawan, dan sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk setiap organisasi yang ingin menjadi dinamis dan berorientasi pada pertumbuhan. Selanjutnya yaitu paradigma kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah dalam manajemen tradisional, pengembangan sumber daya manusia tidak dipandang sebagai aktivitas yang mendorong perusahaan dalam menciptakan nilai dan kesuksesan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Yang kedua, saat ini pandangan tersebut telah berubah. Yang ketiga, perusahaan yang melakukan pelatihan dan pembangunan sumber daya manusia mampu memberikan pelaporan keuangan yang lebih baik dibanding perusahaan yang tidak melakukan program tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Tujuan pengembangan sumber daya manusia secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau organisasi. Yang menjadi fokus dalam pengembangan ini adalah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu harus mumpuni, dan hasil pekerjaannya setiap individu dan kelompok harus diperhatikan untuk mencapai potensi kerja yang maksimal. Selanjutnya adalah strategi dari pengembangan sumber daya manusia. Dalam melakukan sumber daya manusia yang baik, pastilah perusahaan tersebut harus memiliki strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa strategi pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan. Karena di dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan, sehingga ide dan gagasan dari setiap karyawan juga perlu didengarkan dan dipertimbangkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan di sini maksudnya jika ada karyawan yang memberikan ide atau gagasannya, perusahaan sendiri bisa memberikan award atau penghargaan kepada karyawan tersebut. Di sini memberikan penghargaan kepada karyawan itu bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maksudnya lebih baik bekerjanya itu lebih meningkatkan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan dalam mengembangkan perusahaan. Yang ketiga adalah mengadakan pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross-functional training, team training, dan creativity training. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya memang memberikan materinya hanya sedikit karena saya sangat merangkumnya secara rinci agar bisa mudah diterima dan mudah dicermati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.